netizen Malaysia yang menghina saya di komen video saya. Pada video biasa saja dia ini baca komennya, dia ngomongin jadi pembantukah di sana. Ya, salam ke pembantu di Tokyo. Terutama orang Melayu, minta maaf, suka memburuk-burukkan orang. Perangai orang Melayu. Duduk mengutuk orang, duduk buruk orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel ini. Ya, sebagian warga negara tetangga memang ada yang berkelakuan tidak sesuai dengan standar IQ yang mereka bangga-banggakan. Tak sekali saja atau hanya seorang saja yang merendahkan orang dari negara lain, terutama dari Indonesia dengan kata-kata yang kurang etis. Misalnya merendahkan orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai babu atau pembantu. Mereka berpikir setiap orang Indonesia yang bekerja di negara lain, maka pekerjaannya pasti sebagai pembantu. Sehingga ada warga Indonesia yang merupakan seorang profesional di Jepang mencuci otak warga tetangga yang sering menyinyir dan merendahkan orang-orang Indonesia. Ini baca komennya, dia ngomongin jadi pembantukah di sana. Ya, salam ke pembantu di Tokyo. Menurut saya itu komen yang sangat uneducated, tidak berpendidikan, tidak punya budaya dan terlalu kejam ya menurut saya. Mungkin dia ini orang Malaysia, banyak netizen, ada yang baik ya orang Malaysia, tapi kebanyakan mereka begini lah. Underestimate, menganggap remeh sekali orang Indonesia. Baca sendiri, basically dia menganggap saya babu di sini. Terus saya begitu juga dengan orang Indonesia yang lainnya. Baiklah, saya jawab dan singkat ya. Pertama, saya bukan TKI di sini, saya cuma WNI yang tinggal di sini. Saya dulu punya bisnis. Baiklah, saya akan perjelas. Saya adalah profesional coach sini ya. Lihat sendiri ini videonya, saya buktikan. Saya akan balas hinaan Anda ya dengan bukti. Bukan omong kosong dan hujatan belaka. Saya akan balas dengan bukti. Pembantu, saya tidak pembantu. Saya tenaga profesional di sini sebagai coaching pelatih renang. Yang saya rasa, saya jamin gaji saya jauh di atas Anda, berlipat-lipat. Nggak perlu saya sebutkan nominalnya. Oke, Pak Cik, ini kerja saya Pak Cik ya. For 100. Masalah pembantu, kalian hina pembantu. Pembantu itu lebih baik, ya. Asal mereka kerja dengan ikhlas, nggak nipu, bukan mereka nggak dapat subsidi dari hasil kasino judi. Kalian pikir kalian bangsa maju? Bangsa maju nggak memperlakukan manusia begitu? Tidak. Di Jepang nggak ada. Nanti saya official channel ini jadi kontra narasi jadi sombong bukan mencerminkan manusia maju, manusia berpendidikan. You really uneducated ya. Ini buat abang yang komen ngomong saya pembantu, I guarantee my life way better than you ya. Dari komenmu saya udah tahu kamu pasti kamu orang miskin di sana, nggak punya waktu, mungkin pengangguran jadi banyak waktu komen. Uneducated. From your comment, I can measure your intelligence, right? Begitu saja menurut saya ya. Jangan hina saya, bukan pembantu di sini Pak Cik. Saya WNI, punya bisnis dulu di sini, nikah dengan orang Jepang. Saya sebagai coach pelatih, makanya saya pakaian begini ya. Kasual saja, saya habis ngajar renang. Gaji saya jamin ya, berlipat-lipat dari gaji kalian di sana. Saya beli rumah di sini, rumah saya juga 2-3 kali lipat saya yakin di Tokyo ini ya. Saya bukan tinggal di apartemen atau di mansur, saya beli rumah. Oke. Saya juga investor, saya investasi di beberapa tempat, saya juga investasi di kampung saya. Ya. Di kampung sebagaimanapun Indonesia, kalau ada TKI atau WNI Indonesia di Malaysia yang menghina-hina, nanti saya bahas bikin video sendiri tentang Indonesia sendiri menghina kampungnya sendiri. Itu orang norak, orang kampungan yang nggak tahu apa-apa. Saya untuk sebagai hidup saya pribadi ya, sukses itu relatif. Saya merasa udah lumayan puas, tapi Indonesia itu masih yang terbaik buat saya. Nah, sebagian orang Malaysia yang kerap julid dengan warga negara lain,
Entah mereka sadar atau tidak bahwa banyak juga warga negaranya yang bekerja di luar negeri dengan ragam profesi, termasuk yang profesinya seperti yang dijalankan oleh orang-orang Indonesia bekerja di negara orang. Bahkan ada juga menjadi pekerja ilegal di negara orang. Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Tapi hari ni orang Malaysia pula bawa DNA parti tau. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan. Semata-mata nak jadi pemetik strawberry dan bersihkan kebun orang putih. Mereka turunkan darjat mereka serendah-rendahnya. Disebabkan mereka juga kini bukan lagi mudah untuk rakyat Malaysia mendapatkan visa untuk melancong ke Australia. Adakah orang Malaysia kini sudah setaraf Nepal dan Bangladesh? Atau mungkin kerajaan Malaysia sudah boleh merangka gerak kerja untuk menjadikan rakyat Malaysia sebagai buruh sah di luar negara. Dalam masa yang sama boleh naikkan pendapatan negara. Mengapa tidak? Namun karena sebagian orang merasa bahwa negaranya adalah negara kaya, lebih maju dari negara orang lain, jadi hal-hal seperti itu akan mereka tepis, dan mengatakan tidak mungkin orang Malaysia menjadi babu di negara orang, walaupun faktanya ada. Misalnya ketika ada media atau netizen yang memberitakan tentang warga negaranya yang menjadi pekerja ilegal dan babu di luar negeri, maka mereka mati-matian membantah, dan mengatakan itu berita editan dan dibuat oleh orang yang IQ rendah. Sehingga kerjaan sebagian orang ini adalah hanya menguliti dan menyinyir orang lain. Nanti di saat orang lain mengkritik balik, mereka membantah dan marah, lalu pembicaraannya tidak sesuai dengan apa yang dibahas atau di luar konteks. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka, ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, buat tuduhan macam-macam. Awak sudah kena beli, awak sudah U-turn, awak nak cari jalan nak balik ke Malaysia. Macam-macam andaian. Semua yang fitnah. Tak betul. Tapi bagi mereka, biarlah fitnah pun. Biarlah bohong sekalipun. Asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. Nah, tipe-tipe orang dengan kebiasaan menghina atau merendahkan orang lain, seringkali dikaitkan dengan kepribadian yang kurang baik. Dan perilaku ini bisa menjadi tanda adanya gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder. Gangguan ini merupakan kondisi psikologis yang membuat seseorang merasa mereka lebih penting, lebih hebat dibandingkan orang lain, baik dalam pikiran maupun perilaku sehari-hari. Orang-orang narcissistic disorder ini ditandai dengan kebutuhan mendalam untuk dikagumi dan disanjung, yang seringkali berujung pada ekspektasi tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Sayangnya, kebutuhan ini tidak selalu dapat terpenuhi. Nanti jika ada yang balik menguliti mereka akan mati-matian membantah dan pembicaraannya akan lari kemana-mana. Nah, sebenarnya apapun profesi yang orang lakukan tidak harus menjadi bahan nyinyiran. Kalau memang profesinya salah, maka cara penyampaian itu dengan baik dan etis. Bukan dengan mencemooh atau menghina pekerjaan yang dilakukan. Karena orang yang dihina belum tentu lebih hina dari orang yang menghina. Jangan sampai si penghina ini yang lebih terhina dari orang yang dihina. Dan satu hal yang perlu dipahami bahwa di atas langit masih ada langit. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.